Setelah membongkar dan menertibkan kawasan Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara, Pemprov DKI Jakarta akan menertibkan kawasan Luar Batang di zona 4 dan zona 5. Sebagian warga telah bersiap membongkar sendiri bangunannya. Sudah ada rekan kami, Tezar Aditya yang saat ini ada di kawasan Luar Batang, Penjaringan Jakarta Utara. Tezar, kapan rencananya penertiban zona 4 dan 5 ini akan dilakukan? Konfirmasi resmi kapan kira-kira Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penertiban lanjutan di zona 4 dan juga zona 5 di Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara setelah sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah menertibkan kawasan Pasar Ikan yang masuk dalam zona 1, zona 2, dan juga zona 3. Memang hingga kini ada kesimpang siuran berita di sini, Egan, karena sebagian warga mengaku telah menerima surat peringatan pertama ketika kawasan Pasar Ikan juga menerima surat peringatan pertama. Kemudian mereka mengatakan tidak ada kabar lagi. Sementara untuk warga yang ada di kawasan Masjid Jami Keramat Luar Batang di sini belum ada sama sekali mengenai sosialisasi ataupun surat pemberitahuan bahwa mereka akan direlokasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun hingga kini juga belum ada kepastian kapan kira-kira kemudian Pemprov DKI Jakarta akan meneruskan proses penertiban di kawasan Luar Batang. Namun jika kita merujuk sebelumnya, Basuki Cahayapurnama juga mengatakan bahwa proses relokasi lanjutan baru akan dilaksanakan nanti ketika rusun-rusun yang telah dibangun, yang saat ini masih dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta telah selesai dibangun. Memang ada beberapa rusun yang hingga kini masih terus dibangun. Salah satunya adalah rusun Rawabebek. Ada sekitar 400 unit lagi yang saat ini telah disiapkan untuk menjadi tempat relokasi bagi warga Luar Batang yang nantinya akan direlokasi. Sementara itu juga di sini juga masih ada kesimpang siuran mengenai area mana saja yang masuk dalam zona 4 dan juga zona 5. Sebagian warga mengatakan bahwa zona 4 dan zona 5 ini hanya ada di sepanjang bantaran turap di Sunda Kelapa, begitu. Dan sebagian lagi menyatakan bahwa nantinya zona 4 dan juga zona 5 ini masuk dalam kawasan di sekitar Masjid Jami Keramat Luar Batang. Tapi yang jelas memang dari peta yang sudah dirilis oleh Pemprov DKI Jakarta, ini hanya di sepanjang turap Sunda Kelapa, jadi tidak sampai sekitaran Masjid Luar Batang. Tapi ini perlu dikonfirmasi sekali lagi. Di peta proyek tersebut ada sekitar 2,1 hektar area yang nantinya ditertibkan. Dan Egan, untuk aktivitas warga di sini memang tidak terganggu dengan adanya kabar akan dilakukan penertiban lanjutan. Saat ini juga kami pantau bahwa aktivitas di kawasan Luar Batang ini masih normal. Anak-anak masih pergi ke sekolah, ibu-ibu masih berjualan di kawasan Masjid Luar Batang. Sementara itu juga sebagian warga yang memang sebagian rumahnya masuk dalam kawasan laut. Jadi rumahnya tersebut berada di atas air, begitu mereka sudah mulai membongkar bagian rumah mereka yang menjorok ke laut. Tapi tidak semua rumahnya, jadi hanya sebagian rumah mereka saja yang menjorok ke laut, begitu yang kemudian mereka tertibkan. Memang ini merupakan salah satu proyek Pemprov DKI Jakarta yang nantinya kawasan ini jika nantinya sudah ditertibkan dan juga dibebaskan, nantinya di sepanjang kawasan Sunda Kelapa akan dibangun jalan inspeksi, kemudian juga nanti akan dibangun plaza, perluasan tempat parkir dan juga ruang terbuka hijau yang dinyatakan oleh Pemprov DKI Jakarta membuka wisata religi di kawasan Luar Batang. Mengingat bahwa masjid di belakang saya ini merupakan salah satu masjid bersejarah yang konon dibangun pada tahun 1700-an, dan di sini juga terdapat makam keramat milik Habib Hussein Al-Alaidrus yang memang setiap minggunya pada hari ini malam Jumat nanti biasanya para peziarah ramai datang ke sini untuk mengunjungi makam tersebut. Egan. Lalu kemudian apa tanggapan warga berkaitan dengan penertiban ini?
Ya kan memang sebagian besar warga yang ada di luar Batang ini tentunya menolak terhadap rencana penertiban yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini sangat terlihat ketika kami masuk ke kawasan luar Batang, memang spanduk sudah terpasang di mana-mana, spanduk mengenai aspirasi dari warga. Beberapa di antaranya memang bertuliskan bahwa warga menolak penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang nantinya direncanakan di RW 1, RW 2 dan juga RW 3. Kemudian juga ada spanduk lain yang mengatakan bahwa Gubernur Ahok adalah Gubernur Agung Podomoro begitu, dan juga yang lainnya banyak sekali macamnya. Memang ketika kami masuk ke sini, spanduk-spanduk dibentangkan di jalan menuju Masjid Jami Keramat Luar Batang ini. Dan yang kedua, penolakan ini terlihat ketika di sini sendiri ada posko yang didirikan oleh Front Pembela Islam yang menyatakan ini merupakan posko kemanusiaan dan juga ditujukan sebagai posko keamanan jika sewaktu-waktu ada petugas dari Pemprov DKI Jakarta yang akan melakukan penertiban di kawasan luar Batang. Dan penolakan ini juga terlihat ketika kemarin adanya rapat akbar yang digelar di kawasan luar Batang di sini, dan ini dihadiri oleh masyarakat yang ada di sini, dihadiri juga oleh FPI, kemudian juga aktivis Ratna Sarumpait dan juga kuasa hukum yang ditunjuk oleh warga luar Batang, Yusril Iza Mahendra. Dan memang warga juga telah mengaku telah mengumpulkan sertifikat kepemilikan tanah mereka kepada Yusril Iza Mahendra untuk menjadi bukti jika kemudian ada langkah-langkah yang diambil ke ranah hukum. Dan memang berbagai alasan tentunya dimiliki oleh warga terkait dengan penolakan ini. Yang pertama adalah ini merupakan kawasan bersejarah, kemudian juga mereka telah memiliki sertifikat dan juga tinggal selama berpuluh-puluh tahun. Namun sebagian warga memang mengatakan bahwa mereka bersedia untuk direlokasi, tapi mereka menyatakan bahwa prosesnya ini perlu dilakukan dengan manusiawi dan perlu ada negosiasi sebelum dilakukan penertiban. Mengingat mereka mengatakan bahwa proses yang dilakukan di pasar ikan itu tidak melalui jalur negosiasi. Dan memang penertiban di kawasan luar Batang sejatinya untuk menambah ruang terbuka hijau di Jakarta. Selain itu, revitalisasi luar Batang juga untuk melindungi situs bersejarah di kawasan ini sekaligus menjadikan luar Batang sebagai lokasi wisata bahari Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta mulai merevitalisasi kawasan luar Batang yang berdekatan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Seperti di kawasan Kalijodo, daerah luar Batang juga akan ditata menjadi ruang terbuka hijau. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan, selain melakukan penataan wilayah, warga juga akan direlokasi dari luar Batang. Ahok mengatakan pemindahan warga luar Batang bertujuan menghindarkan warga dari serangan berbagai penyakit yang mudah menyebar di area padat penduduk dan direlokasi ke kawasan yang lebih baik. Ya pokoknya seluas-luasnya, karena juga mau nampung PKL. Sekarang kamu lihat ya, kalau tiap kali malam Jumat orang dagang, para peziarah datang, busnya taruh di mana? Nah kita juga pengen parkir di Tongkol. Kita mau rapin di parkir Tongkol. Lalu plaza ini buat siapa? Kita mesti tata kan, plaza kan untuk orang jalan santai lihat. Kayak ke kota tua, mesti siapin ada satu tempat yang buat dagang. Supaya plaza nggak jelek. Kalau dulu Museum Fathahillah didudukin PKL, kamu mau nggak jalan di situ? Kalau kita gusur juga marah-marah mas saya. Saya waktu jadi wagub, masa plaza Museum Fathahillah kamu isi sampai 1.000 orang? Ya, ini mau buka bazar atau mau buat orang jalan gitu loh. Sejumlah lokasi sudah disiapkan untuk menampung warga luar Batang yang direlokasi. Saat ini sedikitnya 55 kepala keluarga dari luar Batang telah menerima kunci rumah di Rusunawa, Rawabebek, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Selain itu terdapat 7 kepala keluarga dari luar Batang telah menempati Rusunawa di Rusun Marunda sejak tanggal 29 Maret lalu. Pihak pengelola menyediakan sekitar 100 rumah susun yang diperuntukkan bagi warga luar Batang. Revitalisasi kawasan luar Batang merupakan bagian dari rencana besar Pemprov DKI Jakarta untuk menghidupkan kembali sejarah Jakarta dengan membangun kawasan hijau dari arah Teluk Sunda Kelapa sampai dengan arah Masjid Luar Batang. Daerah luar Batang akan ditata menjadi kampung heritage luar Batang dan menjadi bagian dari pengembangan penataan kawasan wisata bahari di kawasan Jakarta Utara dengan menampilkan destinasi wisata lainnya seperti Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pasar Ikan. Pemerintah DKI Jakarta akan mulai melakukan penertiban dengan melakukan penataan wilayah. Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta akan memulai pembangunan tanggul laut setelah penggusuran. Tanggul laut sepanjang 1,8 km dibangun untuk menghindarkan kawasan luar Batang dari banjir rob.
Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun akses jalan inspeksi dari Pasar Ikan menuju kawasan Luar Batang. Jalan tersebut untuk memudahkan penziarah yang ingin berkunjung ke masjid dan makam keramat di Luar Batang. Ya guys, setelah itu pasca penertiban di kawasan Luar Batang di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara, ratusan bangunan yang ada di wilayah Penjaringan Jakarta Utara, memang Pemprov DKI Jakarta juga melakukan pengerukan di Kali Kerukut yang ada di kawasan ini. Diharapkan pengerukan ini juga dapat mengurangi bahaya banjir yang kerap terjadi. Dan berikut laporan dan juga liputan dari reporter Riyad Nur Hidayat dan juga juru kamera Amin Subarka dan Ricky Rusdiana serta pilot drone Rizky Andrianto. Menggusur 595 bangunan yang ada di wilayah Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara, Pemprov DKI Jakarta juga berinisiatif untuk mengeruk lumpur yang ada di embung air atau kantong air wilayah Pasar Ikan di Kali Kerukut. Dan pengerukan ini dilakukan dengan menggunakan 3 buah eskavator amfibi besar untuk mengeruk setidaknya 1 meter lumpur yang ada di wilayah Kali Kerukut. Dan diharapkan pengerukan ini dapat menampung air lebih banyak lagi ketika musim hujan datang, di mana air yang datang dari wilayah permukiman yang ada di wilayah Pasar Ikan dapat tertampung dengan baik, karena selama ini lumpur-lumpur ini mengendap sehingga mengurangi debit air yang masuk ke wilayah Kali Kerukut. Dan lumpur juga disisikan terlebih dahulu di wilayah lahan penggusuran yang ada di Pasar Ikan Jakarta Utara. Sejauh ini sudah ada ratusan bangunan yang digusur oleh Pemprov DKI Jakarta menggunakan setidaknya 9 alat berat untuk meratakan bangunan yang ada di wilayah Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara ini. Dan kebanyakan bangunan yang sudah diratakan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah bangunan kios yang selama ini digunakan oleh warga Penjaringan untuk berjualan ikan dan berjualan kelontongan lainnya yang merupakan mata pencaharian mereka sehari-hari. Namun hingga saat ini masih ada satu pemukiman lagi yang belum diratakan atau digusur oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu pemukiman akuarium. Dan hingga saat ini masih dilakukan mediasi antara warga dengan pemerintah kota Jakarta Utara. Warga Penjaringan Pasar Ikan berharap kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum bangunan yang ada di Pasar Ikan ini yang selama ini mereka tinggali selama bertahun-tahun digusur oleh Pemprov DKI Jakarta. Riyad Nur Hidayat, Ricky Rusdiana, Amin Subarka, pilot drone Rizky Andrianto, Berita 1 Penjaringan, Jakarta Utara. Ya kan, sebagai informasi tambahan, memang hari ini juga warga Luar Batang juga berencana akan bergerak ke Istana Negara dan juga ke Balai Kota Jakarta untuk melakukan aksi demo mereka, menyampaikan penolakan rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan melakukan penertiban di kawasan Luar Batang, Jakarta Utara ini. Egan. Baik, terima kasih atas informasi.